Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Pada malam hari ini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah perpajakan online. Di mana untuk materi pada malam hari ini, sebelum kita masuk pada perpajakan online ya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi sebelum kita menggunakan untuk pengisian pajak online, kita harus punya ketentuan umumnya ataupun mengetahui ya bagaimana tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk wajib pajak mempunyai NPWP, kemudian harus mengikuti aturan-aturan apa saja yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2020-2021. Untuk kelas manajemen pada malam hari ini ya, dimana dalam proses untuk kuliah secara online saya memang masih menggunakan sistemnya secara teoritisnya terlebih dahulu sebelum kita nanti menggunakan untuk prakteknya. Jadi harus tahu untuk teorinya, kemudian akan jauh lebih lancar dengan menggunakan pajak online-nya. Untuk materi pada malam hari ini langsung saya share ya, saya buka, saya terangkan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau misalnya saja nanti ada hal-hal yang belum paham, bisa memberitahu ataupun bisa menghubungi saya dan juga memberikan untuk pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp group. Saya mulai saja untuk materi hari ini. Pada materi pertemuan yang kedua tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana dalam ketentuan umum ini nanti kita harus tahu apa saja untuk ketentuannya, undang-undang nomor berapa yang harus kita lihat, kemudian ketentuan dalam NPWP-nya. Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kita melihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian dari KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini merupakan suatu hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Saya ulangi, jadi yang dinamakan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan suatu hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini kita melihat ya, yaitu berisi penjelasan bagaimana
tata cara dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian untuk hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP ini dimulai sebelum subjek pajak itu menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Saya ulang bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Kemudian mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang sudah diatur dalam KUP dimulai sebelum subjek pajak itu menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak itu tidak lagi menjadi wajib pajak. Kemudian yang dinamakan dengan wajib pajak ya, yang tadi sudah saya terangkan untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan wajib pajak atau yang disingkat dengan WP. Wajib pajak atau WP itu merupakan orang pribadi ya, berarti kita perorangan ataupun yang kita masukkan di sini adalah badan itu berarti pada perusahaan meliputi dari pembayar pajak, kemudian ada juga untuk pemotong pajak. Kalau kita sebagai orang pribadi ini bisa dikatakan sebagai pembayar pajaknya. Kemudian badan itu perusahaan juga bisa dikatakan sebagai pembayar pajak. Kemudian ada juga untuk pemotong pajak dan juga sebagai pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan perpajakan. Itu yang dinamakan dengan wajib pajak atau WP. Nah, kalau kita melihat apakah saya atau kalian ya itu termasuk ke dalam wajib pajak? Ya, itu semuanya termasuk ke dalam wajib pajak karena wajib pajak itu kita katakan sebagai orang pribadi atau bisa juga pada perusahaan atau dari badan ya, meliputi pembayar pajak dan seterusnya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang perpajakan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan badan ya. Kalau tadi adalah perorangan ya, kemudian ada juga badan. Kalau badan itu siapa yang termasuk ke dalam kelompok ini? Kalau yang disebut dengan badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, ya, meliputi perseroan terbatas, ya. Kemudian ada juga untuk perseroan komanditer, terus ada juga untuk perseroan lainnya. Tahu ya, kalau perseroan terbatas berarti PT. Misalnya kita bekerja pada PT A, PT B. Nah, itu berarti meliputi pada perseroan terbatas. Kemudian ada juga untuk perseroan komanditernya. Terus ada juga untuk badan usaha milik negara, ya, BUMN, ataupun pada BUMD dari badan usaha milik daerah dengan nama, bentuk, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, dan seterusnya, bentuk usaha tetap, dan juga bentuk badan lainnya. Nah, ini yang dinamakan dengan badan. Jadi kita tahu ya, yang dinamakan dengan wajib pajak itu siapa, yang dinamakan dengan badan itu siapa. Berarti harus bisa membedakan, harus bisa menyebutkan mana yang dimasukkan sebagai badan, kemudian untuk wajib pajak. Kalau badan itu berarti ya termasuknya ke dalam wajib pajak. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan pengusaha. Beda dengan badan, ya. Kalau pengusaha di sini adalah orang pribadi ataupun badan dalam bentuk kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, ya, menghasilkan barang, kemudian mengimpor barang, melakukan ekspor barang, melakukan suatu usaha di dalam perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Luar daerah pabean itu berarti dari luar daerah pajak. Kemudian melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Dari luar daerah pabean itu menunjukkan dari luar daerah pajaknya. Ini yang dinamakan dengan pengusaha. Jadi pengusaha, kemudian ada pengertiannya badan, ada pengertiannya WP atau wajib pajak. Itu harus kita pahami, ya, kalau kita mau mempelajari tentang pajak. Kemudian ada juga dalam pengertian yang lain tentang pengusaha kena pajak atau yang dinamakan dengan PKP, di mana untuk PKP ini pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau yang kita singkat dengan BKP-nya, dan juga untuk JKP. JKP itu apa sih? JKP itu adalah jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau yang kita kenal dengan PPN. Mungkin kalau di akuntansi mungkin sudah pernah dapat, ya, materi akuntansi. Nah, di akuntansi kan juga ada yang dinamakan dengan pajak pertambahan nilai. Berapa nilai pajak untuk PPN-nya? Biasanya di sini dikenakan 10%. Kita bisa mengenakan 10% atau bisa juga untuk tahun 2022 ini mau diubah, ya, menjadi 11%. Nah, kemudian tidak termasuk untuk pengusaha kecil yang batasannya itu ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan,
kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Jadi boleh saja pengusaha kecil itu dijadikan sebagai pengusaha kena pajak karena dia memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kemudian ada juga untuk masa pajak ya, karena di dalam kita melakukan penyetoran pajak, membuat pajak, kemudian masuk nanti ke dalam pajak secara online, itu harus mengetahui tentang masa pajaknya. Masa pajak ini merupakan suatu jangka waktu ya, jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim. Jadi dalam hal 1 periode ya, kalau di akuntansi ya kita menyebutnya dengan 1 periode 1 bulan, 1 periode 1 tahun. Tapi kalau dalam hal pengenaan untuk penyetoran ataupun nanti dalam perhitungan untuk pajaknya, maka kita menyebutnya dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, paling lama itu 3 bulan ya, 3 bulan yang kita sebut dengan 3 bulan takwim, itu yang kita namakan dengan masa pajak. Jadi sebelum kita masuk ke sistem untuk perpajakan online-nya kita menggunakan e-filing, maka dalam perhitungan ke masa pajak itu harus mengetahui bagaimana proses untuk kita menyetorkan, kita melaporkan ya pajak, baik nanti dari PPh pasal 21-nya ataukah pada penggunaan untuk pajak badan. Nah, ini harus mengetahui yang dinamakan dengan masa pajak. Kemudian ada juga yang namanya tahun pajak ya. Ini penting. Di dalam tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun takwim, kecuali jika wajib pajak itu menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apakah ada wajib pajak yang tidak menggunakan 1 tahunnya itu tidak sama dengan tahun takwim? Ya, kalau misalnya saja perusahaan itu menggunakannya periodenya mulai dari bulan Juni sampai nanti ke bulan Juni lagi, berarti dalam 1 tahunnya bukan 12 bulan tapi menjadi 13 bulan. Ini perhitungannya. Jadi kalau kita menggunakan ke proses perhitungan pajak ya sama dengan perhitungan ke akuntansi, yaitu perhitungan untuk 1 periode 1 tahun 12 bulan. Kemudian kalau misalnya saja jika wajib pajak itu menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, berarti perhitungannya nanti bisa dikatakan lebih ya, diambil saja periodenya dimulai dari bulan Juni sampai pada bulan Juni lagi, berarti nanti lebih, bukan 12 tapi menjadi 13 bulan. Kemudian ada juga yang namanya bagian tahun pajak ya. Bagian tahun pajak ini merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak untuk perhitungan dan juga untuk nantinya kita melakukan satu penyetorannya. Jadi bagian tahun pajak itu merupakan bagian dari jangka waktu untuk 1 tahun pajak. Kemudian ada yang dinamakan dengan pajak yang terhutang. Pajak yang terhutang itu apa?
ya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Yang dijadikan dalam pajak yang terutang ini adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajaknya, ya seperti tadi yang saya terangkan. Kemudian pajak yang harus dibayar juga pada suatu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu yang dijadikan sebagai pajak yang terhutang. Ya, mungkin di sini untuk pengertiannya mungkin sudah paham ya, apa yang dinamakan dengan wajib pajak, apa yang dinamakan dengan badan, kemudian ada juga untuk pengusaha kena pajak, terus ada juga untuk istilah masa pajak, karena untuk istilah-istilah itu harus dipahami terlebih dahulu, harus dimengerti, dan juga untuk nantinya pada saat kita mengisi perpajakan secara online, karena sekarang kan sistemnya semuanya secara online ya, kita mengisi pajak untuk yang gampang saja seperti PPh pasal 21 untuk orang pribadi ya. Mungkin dari kalian dari kelas ini ada yang harus membayar pajak dalam penggajiannya, dalam penerimaan penghasilan. Nah, itu sekarang kita tidak perlu harus menuliskan di kertas ya, mengisi SPT dan lain sebagainya dengan menggunakan kertas, tapi kita sudah menggunakan ke sistem online, ke DJP, kemudian masuk mengisikan ke NPWP-nya, terus nanti di situ kita tinggal menuliskan saja berapa penghasilan bruto dan lain sebagainya. Itu yang harus kita masukkan terlebih dahulu, harus tahu ya, paham tentang apa yang harus dihitungkan, dan juga untuk pengertiannya harus paham. Ya, saya lanjut yang berikutnya, yaitu tentang surat paksa dan juga tentang kredit pajak. Di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu nanti dalam surat paksa ini merupakan surat perintah membayar hutang pajak ya, dan juga untuk biaya penagihan di mana sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai penagihan dengan surat paksa. Jadi kalau misalnya saja kita memang sudah dikenakan untuk perhitungan ke pajak penghasilan ya, PPh pasal 21 ya, ataukah kita punya usaha, kita punya perusahaan, kemudian kita harus membayar pajak. Nah, kalau misalnya saja kita tidak melakukan untuk penyetoran, melakukan perhitungan dulu ya, kemudian melakukan penyetoran dengan menggunakan ke sistem online-nya pajak, maka di sini nanti sudah ada undang-undang yang istilahnya itu mengatur ya, mengatur yang ada ketentuannya dalam hal penagihan dengan surat paksa. Ya, itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian ada yang dinamakan dengan kredit pajak. Kalau kredit pajak ini merupakan pajak masukan atau yang disingkat dengan PM ya, yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan untuk kelebihan. Misal kita membayar pajak tahun kemarin, kemudian dalam perhitungannya kita menghitung sebesar, contoh saja 25 juta ya,
Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan dan lain sebagainya, di situ kita hanya dikenakan pajak sebesar 22 juta saja. Berarti ada kelebihan ya, kelebihan pajak yang nantinya bisa dijadikan sebagai satu sistem untuk kredit pajaknya. Jadi dalam hal dikompensasikan, dikurangkan dari pajak yang terhutang ya. Jadi kalau misalnya saja ada kelebihan itu tidak bisa diambil untuk uangnya, tapi nanti akan dikurangkan dari pajak yang terhutang untuk tahun berikutnya. Kemudian dalam hal penanggung pajak, kalau penanggung pajak ini pribadi, pribadi berarti dari orang pribadi ya, kita sebagai bentuk perseorangan misal. Kemudian ada juga untuk badan, badan itu berarti ke perusahaan yang istilahnya masuk bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pada wajib pajak menurut ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Ini untuk penanggung pajak. Siapa penanggung pajak? Ya nanti bisa kita jelaskan di materi berikutnya ya. Kalau di sini kita menyebutnya ya pribadi bisa. Kemudian badan ini yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk juga wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban dari wajib pajaknya. Misalnya kita sebagai karyawan dari suatu perusahaan, kemudian pajak kita ditanggung oleh perusahaan tersebut. Nah, berarti di sini bisa dikatakan badan atau perusahaan itu sebagai penanggung pajak. Kemudian kita masuk ke dalam NPWP. Apa toh NPWP ya? Kemudian dalam NPWP itu bagaimana caranya kita mendapatkan NPWP ya. Kalau kita menggunakan sistemnya dengan sistem online itu sekarang sudah lebih gampang ya. Bagaimana kita mendapatkan NPWP-nya, kemudian kita harus ke login di dalam e-filingnya dulu, kemudian untuk masuk ke DJP dan lain sebagainya, itu semuanya sudah diatur lebih gampang ya, lebih gampang dalam proses untuk penggunaan pajak online-nya. Contoh saja dalam gambar di situ ada nomor pajak wajib, nomor pokok ya, nomor pokok wajib pajak. Kemudian di situ ada 08 dan seterusnya, itu hanya contoh saja ya. Kemudian ada namanya, ada nicknya dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana syarat yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan NPWP-nya? Kita lihat di sini pengertian dari NPWP dulu. Ya, NPWP itu apa? Kalau kepanjangannya ya nomor pokok wajib pajak, itu kepanjangannya. Tapi kalau pengertiannya berarti nomor identitas ya, nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai bentuk sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Saya ulangi, jadi pengertian dari NPWP ini merupakan nomor identitas ya. Sama kalau kita sebagai warga negara yang sudah memenuhi ketentuan umur 17 tahun, kita harus punya yang namanya KTP. Ya, KTP seumur hidup. Nah, itu kalau kita sebagai warga negara. Tapi kalau kita sebagai wajib pajak, maka harus punya NPWP
ya, bagaimana pendaftarannya, kemudian secara online ya, kemudian nanti bisa mendapatkan untuk nomor identitas yang kita dapatkan sebagai wajib pajak. Kemudian NPWP ini nanti bisa dijadikan sebagai tanda pengenal diri atau yang kita jadikan sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi harus milik ya, harus memiliki. Kalau tidak memiliki NPWP ya berarti nanti untuk pajaknya tidak bisa kita hitung ya. Kalau kita hitung mungkin bisa ya, kita hitung secara manual terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan penyetorannya secara online, harus ada penyebutan ke NPWP-nya, baik dari NPWP untuk orang pribadi ataukah untuk NPWP pada badan. Nah, ini harus didapatkan. Ini adalah contoh dari, ini saya ambil dari yang ada ya, KPP Pratama Jakarta Selatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Ini hanya contoh, tidak ada yang ini ya. Nah, kemudian dalam hal NPWP nomor pokok ini terdiri dari 15 digit, di mana 2 digit pertama itu menunjukkan jenisnya ya, jenis wajib pajak. Jadi ada kode 01, 02, 21, 31. Ini menunjukkan wajib pajak badan. Terus ada 20, ada 00, menunjukkan wajib pajak bendahara. Kemudian yang ketiga ada 49, ada 06 dan seterusnya ya, banyak ya. Nah, ini menunjukkan wajib pajak orang pribadi. Coba yang sudah punya NPWP bisa ngecek untuk 2 digit yang pertama itu kodenya yang mana. Kalau misalnya saja kita sebagai wajib pajak badan, maka untuk 2 digit yang pertama itu munculnya 01. Kita lihat yang tadi ya, saya back lagi ya. Nah, kalau yang back ini adalah 08, 2 digit yang pertama, 08. 08 kita lihat pada C ini merupakan wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi. Tapi kalau misalnya saja di 2 digit dari NPWP-nya ya, bisa dilihat ya, dibuka coba untuk NPWP-nya. Berarti kalau ada kode 02 atau 21 atau 31 berarti Anda sebagai wajib pajak badan ya. Ada 04, 05, 6, 7, 07, 08, 24, 25, 26, ada 87, 88, 89, 97. Itu merupakan kode untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, next lagi yang berikut untuk 7 digit. Ini menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Jadi nanti kalau misalnya kita mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP secara online ya, maka di situ untuk formatan dari NPWP-nya ya 2 digit, kemudian 7 digit dan yang terakhir 3 digit. Kemudian kalau yang 3 digit selanjutnya ini menunjukkan untuk kode kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak itu terdaftar. Contoh saja ini saya mengambil untuk kantor pelayanan pajak Pratama Purwokerto misalnya ya. Kemudian untuk yang 529 coba saja nanti dilihat KPP Pratama Purbalingga. Kalau misalnya Semarang berapa? Nah, nanti bisa dilihat kode-kode untuk 3 digit setelah 7 digit tadi. Kemudian kalau yang 3 digit berikutnya ini adalah kode status pusat atau kode dari cabang ya. Jadi kalau misalnya saja di sini ada keterangannya yang terakhir 000, ini wajib pajak badan karena munculnya adalah 01,
kemudian pusat terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kemudian ada juga untuk yang NPWP 01 dan seterusnya 001, ini adalah dari wajib pajak badan cabang terdaftar di KPP Pratama. Jadi 001 kemudian 000 ya, itu menunjukkan pusat. Kalau yang menunjukkan cabang ya munculnya 001. Coba saja dilihat di dalam NPWP yang sudah punya ya, yang sudah punya. Kalau misalnya Bu saya belum punya, nah itu berarti nanti harus mendaftarkan ya. Kalau misalnya di dalam tempat pekerjaannya memang harus punya ya, harus kita daftarkan untuk wajib pajak dari wajib pajak pribadi. Kemudian dari pengertian NPWP pusat ya, NPWP pusat ini adalah NPWP yang diberikan berdasarkan tempat tinggal atau yang bisa dikatakan tempat kedudukan wajib pajak menunjukkan pusat kegiatan usaha dengan 3 digit terakhir 000. Tapi kalau untuk yang NPWP cabang berarti dari proses untuk NPWP cabang ini diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak itu terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajaknya. Jadi kalau misalnya saja kita punya usaha, rumah kita ada di Semarang misalnya, kemudian untuk usahanya itu ada di luar kota, maka di sini nanti bisa dikatakan NPWP yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak itu terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Kemudian dari pajak pertambahan nilai ataupun pajak penjualan atas barang mewah, kemudian ada juga untuk pajak bumi dan bangunan ya. Ini tidak dapat menggunakan NPWP pusat. Ya, kalau NPWP pusat itu yang diberikan berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajaknya, menunjukkan pusat kegiatan usaha. Tapi kalau untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian untuk penjualan, pajak penjualan atas barang mewah ya, kemudian pajak bumi dan bangunan, ini tidak dapat menggunakan NPWP pusat ya, karena kita melihat dari keterangannya bahwa NPWP cabang adalah NPWP yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak ataupun yang diberikan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan ya. Kemudian yang berikutnya untuk fungsi ya. Kalau fungsinya di sini NPWP seperti tadi dalam pengertiannya sebagai sarana dalam administrasi. Administrasinya administrasi perpajakan ya. Kalau untuk KTP kan di dalam administrasi kita sebagai warga negara. Kemudian dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan ya. Jadi kalau kita mau masuk walaupun secara online walaupun secara offline kita berhubungan dengan pajak, itu harus mempunyai NPWP-nya. Kemudian kewajiban. Nah, ini ya kewajiban dari pendaftaran NPWP bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib pajak itu mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Kemudian wajib pajak tersebut meliputi dari wajib pajak orang pribadi, pajak warisan yang belum terbagi, ada wajib pajak badan, ada instansi pemerintah yang ditunjuk untuk pemotong dan juga sebagai pemungut pajak ya. Jadi kalau wajib pajak dalam ketentuan NPWP-nya ini nanti dari wajib orang pribadi ya. Kemudian warisan yang belum terbagi pun juga ada NPWP-nya ya. Terus tempat pendaftaran untuk NPWP, tempat pendaftaran bagi orang pribadi, kemudian dari warisan yang belum terbagi ataupun pada NPWP untuk wajib pajak badan dan juga untuk instansi pemerintah, ini kita bisa melihat ya beda-beda ya.
Wajib pajak orang pribadi atau wajib bisa dikatakan sebagai perseorangan ini mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak ya, atau KP2KP kalau misalnya saja secara offline ya. Kemudian tempat tinggal wajib pajak orang pribadi itu ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau wajib pajak warisan yang belum terbagi ini wajib mendaftarkan diri sama di KPP atau di KP2KP, meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan. Kemudian tempat tinggal wajib pajak warisan belum terbagi ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya juga sama ya. Kemudian ada wajib pajak badan, ini mendaftarkan di kantor pelayanan. Kemudian yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan badannya, maksudnya tempat kedudukan usahanya itu di mana. Kemudian kalau untuk pemerintah, maksudnya dari instansi pemerintah, ini juga sama pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya juga. Jadi tempat kedudukannya di mana, di instansi pemerintahannya di Semarang ya, ataupun di mana ya, ini disesuaikan. Kemudian setiap calon wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memperoleh NPWP, maka kantor pelayanan pajak memberikan kartu NPWP, memberikan SKT atau surat keterangan terdaftar. Ini merupakan keterangan yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak ya, Pratama, sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak itu sudah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian syaratnya ya ini ya, fotokopi ya. Yang penting itu kartu tanda penduduk ya, KTP. Kemudian untuk wajib pajak badan ya harus ada pendirian perubahan terakhir. Kemudian untuk surat keterangan tempat kegiatan usahanya, kalau wajib pajak orang pribadi ya hanya KTP saja ya, yang non usahawan loh ya, kita sebagai wajib pajak pribadi. Kalau ada usahawan ya berarti harus ada surat keterangan tempat kegiatan usahanya di mana ya. Kemudian ada penghapusan NPWP ya. Apakah NPWP bisa dihapuskan? Bisa, jika wajib pajak itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, maka penghapusan NPWP-nya bisa kita lakukan. Kemudian wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian ada juga warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Dan juga ada yang lain ya, wajib pajak badan yang sudah dibubarkan, wajib pajak badan yang sudah dibubarkan, PT, CV ya, sebagai bentuk perusahaan tapi sudah dibubarkan secara resmi. Kemudian ada juga untuk bentuk usaha tetap atau BUT, dan juga untuk wajib pajak orang pribadi lain yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak, maka di situ untuk NPWP-nya bisa dihapuskan. Nah, itu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Kemudian untuk materi bisa dilihat di Classroom ya. Bisa juga nanti saya share di WA group juga. Kemudian untuk link YouTube bisa dilihat di Siakat. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan di kuliah pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.